Selamat sore, saya akan menjawab pertanyaan dari Dipa tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya, meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran, dan kesempatan pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. Penjelasan selanjutnya di sini. Tunggu ya. Jadi secara umum akuntansi tidak bisa dibedah dengan cara detail lewat video seperti ini karena harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi secara singkat, terima kasih tadi Mbak Putri sepenggal kalimat menyampaikan tentang definisi akuntansi ya secara umum seperti itu. Dan selanjutnya sebetulnya akuntansi itu hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu revenue, terus ada cost, terus ada expense ya, baru nanti timbul namanya GOP, gross operating profit. Jadi pendapatan itu adalah revenue tadi, terus ada cost atau biaya, terus ada expense atau beban gitu. Kadang-kadang orang dibolak-balik pada saat interview, semisal apa bedanya revenue dengan profit. Biasanya pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi sedikit jebakan. Ada juga pertanyaan apa bedanya cost sama expenses gitu. Bedanya bla 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 seperti itu. Tapi sebetulnya beda, serupa tapi tak sama. Seperti itulah kurang lebih ya. Revenue semisal pendapatan kotor ya, atau yang sering biasa disebut yang berhubungan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan hasil pokok usaha produksi atau jasa ya. Jadi secara terperinci atau secara singkat, sederhananya revenue adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil usaha dalam periode tertentu. Biasanya seperti itu ya. Jadi satu bulan semisal ya, dari tanggal 1 sampai dengan 30 atau 31 di bulan berjalan itu dibukukan setiap pendapatan atau revenue gitu ya. Terus selanjutnya lagi ke biaya atau cost. Cost itu sebetulnya hampir mirip sama beban atau expense, tapi juga bisa dikatakan beda ya beda gitu. Jadi cost itu kecenderungannya gini, kita ambil sampel, kita memproduksi nasi goreng semisal. Nasi goreng itu ada ayam, ada nasi, ada minyak, ada sayur. Kalau ada seafood ya pakai seafood. Nah itulah cost. Cost itu adalah barang-barang yang nanti akan diolah menjadi makanan ya, menjadi makanan siap saji. Nah itu costnya. Ada expense kan di situ? Ada expense-nya. Expense-nya itu tenaganya, pembersihnya, gitu ya, gasnya. Nah itu yang biasa disebut expense. Expense-nya itu komponen pendukung untuk menjadikan sesuatu bahan mentah menjadi siap saji, itu pendukungnya inilah expense. Tapi kalau barang-barang pokoknya itulah cost. Nah simpelnya seperti itu ya. Ada orangnya juga yang masakan gitu, itu kan juga jadi expense gitu. Jadi rumus akuntansi sebetulnya hanya sesimpel itu ya bagi kita pemula untuk memahami akuntansi di hotel. Tadi ada revenue, ada cost, ada expense, baru jadilah dia pendapatan kotor atau gross operating profit. Setelahnya itu nanti ada yang lain-lain lebih detail, siapa yang mengerjakan revenue. Di bagian akuntansi khusus untuk memantau revenue itu ada namanya income auditor ya. Income auditor biasanya merangkap dengan account receivable gitu, karena dia juga bisa mengkolek uang ya
akun-akun yang bisa dikolek sama dia, bisa invoicing dan macam-macam. Detailnya nanti disampaikan. Nanti siapa yang bergerak di bidang expenses misalkan, yang expend ini biasanya jatuh ke general kasir atau account payable. Biasanya account payable dan general kasir ini bersatu atau disatukan. Satu orang saja bisa menghandle dua ini. Nah, ini bagian-bagian expenses untuk pembayaran keluar, segala tagihan-tagihan itu biasanya diurus sama pihak account payable. Terus yang ngurusin cost biasanya ada cost control. Itu khusus beliau mengawasi atau memantau cost dari awal bulan sampai akhir bulan gitu. Tugas dia berat, banyak musuhnya, terutama di dapur. Jadi dia akan strength di sana untuk memantau cost ini terlalu bengkak atau bahkan terlalu kecil gitu. Jadi tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh juga terlalu kecil. Kecuali ya, misalkan gini, average cost itu seharusnya 30-33. Itu mungkin pembukuan keuangan di tahun-tahun lalu lah gitu ya. Secara ilmu akuntansi berevolusi, tapi sekarang idealnya di 28-30. Ada yang seperti itu. Nah, itu sosok aja sih sebetulnya. 28-30. Boleh nggak costnya itu 25 bahkan 20% saja gitu ya? Boleh, kenapa enggak? Yang pertama gini, kemungkinan besar sales ini jualannya bagus gitu, jualannya bagus, terus harga sayuran, daging dan lain-lain groceries tetap stabil di pasaran, bahkan cenderung turun semisal. Nah, itu bisa saja sampai 20. Parameternya apa? Parameternya adalah guest comment. Setiap event atau setiap tamu yang konsum di resto itu wajib dimintai guest comment tentang kualitas makanan dari sisi rasa, dari sisi porsinya. Terus kalau memang tamu bilang ya baik, bagus, bahkan nggak ada masalah, cost itu rendah gitu ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi quality of food, quality of product itu rendah, maka tidak diperbolehkan untuk memangkas cost terlalu kecil, karena itu akan merugikan tamu. Jadi harus kita menjaga dua sisi antara perusahaan dan customer. Kalau terlalu besar berarti yang dirugikan perusahaan. Kalau terlalu kecil dan membuat efek tamu itu komplain berarti yang dirugikan tamu. Jadi gimana caranya cost control ini berdiri di tengah-tengah untuk mengamankan perusahaan dan quality of food atau produk gitu ya. Seperti itu mungkin ringkasan sederhana tentang akuntansi. Monggo nanti silakan selanjutnya bisa untuk request apa saja, nggak mesti akuntansi, bisa share ya semuanya. Terima kasih, selamat.